Insya Allah di kesempatan yang singkat ini Al-Fakir meminta izin kepada ayah bunda sekalian untuk menyampaikan beberapa kalamullah, ayat-ayat Allah sebagai renungan untuk diri kita pribadi dan untuk semua umat Muhammad yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan setiap kita mendapatkan manfaat dan setiap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kemampuan, kemudahan kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu Allah yang kita ketahui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati dan Allah muliakan, kalau kita berbicara sedikit tentang rumah tangga, ibu di belakang kedengaran ya, ada 3 contoh rumah tangga dalam Islam. Yang pertama dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim. Yang kedua, contohnya datang daripada Fir'aun. Yang ketiga, contohnya datang daripada Nabi Lut dan Nabi siapa satu lagi? Nabi Nuh. Betul. Kalau kita mau dengan keadaan yang suaminya solih, kemudian istrinya solihah, maka itu bermuara kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kalau kita melihat ada rumah tangga yang suaminya Masya Allah tetapi istrinya durhaka, kemudian innalillah lah kalimatnya ya, itu merupakan contoh daripada keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam. Kalau ternyata istrinya yang Masya Allah solihah tetapi suaminya yang durhaka, ini contoh daripada Fir'aun laknatullah. Bapak, ibu, ibu-ibu sekalian, mau contoh yang mana kira-kira? Contoh yang Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nah, itu yang kita inginkan ya. Tapi kalau ibu sekalian memilih contoh itu, maka konsekuensinya bapak harus menikah lebih dari 1. Kalau bapak senang gitu ya. Kalau ibu-ibu, oh udahlah Ustaz, Fir'aun aja gitu ya. Nggak apa-apa bapak-bapak yang jahat, kita yang baik gitu ya. Ini hanya permisalahan, percontohan. Tetapi tidak diwajibkan kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, bukan berarti harus lebih daripada 1 istri. Seperti itu Pak. Karena harus kita ketahui dalam Islam ayat poligami itu sebenarnya apa Pak? Perintah menambah istri apa perintah mengurangi istri? Menambah istri Pak. Masya Allah. Semuanya di sini sepakat ya. Berarti poligami itu kalimat menambah istri ya. Tapi Bapak yang kami hormati, Ibu yang insya Allah Allah muliakan, sebenarnya poligami itu, ayat poligami itu di Quran surat An-Nisa itu merupakan ayat pembatasan atau ayat pengurangan istri. Di zaman Nabi SAW, laki-laki itu mempunyai 40 istri, mempunyai belasan istri, dan itu tidak semuanya terawat Pak. Makanya Islam hadir dengan dustur undang-undang yang memuliakan wanita dengan spesifikasi yang wajib dipenuhi kalau memang mau poligami. Tidak sembarangan Pak ya. Nabi Muhammad SAW monogami, dia menikah dengan Siti Khadijah itu berapa tahun Pak? Sampai dia menikah lagi. Ya, bukan berarti Islam itu mencontohkan harus poligami, enggak. Poligami itu kunci darurat, pintu darurat ibaratnya, yang bisa dibuka kapanpun kalau memang itu diperlukan, dan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti yang digambarkan oleh keluarga siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim, Siti Sarah menikah dengan Ibrahim, belum Allah karuniakan anak. Maka Allah ilhamkan di dalam hatinya Siti Sarah untuk menikahkan Ibrahim kepada siapa? Siti Hajar. Siti Hajar siapa Pak? Siti Hajar ini kado pemberian daripada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu raja yang ada di setiap zaman Pak, bukan cuma di zaman Nabi Musa doang. Di zaman Nabi Ibrahim namanya juga Fir'aun juga, tapi mempunyai nama tersendiri. Siti Sarah ini wanita bangsawan Pak, terhormat, mempunyai kemuliaan. Tetapi karena dia memandang agama Allah ini butuh penerus, terutama Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, maka beliau perintahkan Nabi, dipaksa Nabi Ibrahim itu untuk menikah dengan wanita pemberian daripada
raja waktu itu, yaitu bernama Siti Hajar. Menikah Ibrahim dengan Siti Hajar, Allah karuniakan anak Ismail, dan Allah berikan bonus kemuliaan juga pada Siti Sarah. Siti Sarah juga Allah berikan kehamilan, yaitu mengandung anak namanya Ishak. Seperti itu, Pak. Jadi dalam konteks korelasi dalam Islam, poligami itu bukan suatu keharusan, Pak. Bukan suatu kewajiban, dan bukan sesuatu yang bisa menggambarkan seseorang itu balutannya dengan hawa nafsu saja, tidak, Pak. Karena banyak aspek-aspek yang harus dipenuhi. Nah, dalam hal ini izinkan kami menjelaskan sedikit tentang siapa wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi, Pak. Nah, nanti kalau ada kesempatan waktu selanjutnya baru kita bahas suami yang tidak boleh dinikahi. Kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan ada beberapa klasifikasi wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, gelar wanita yang tidak boleh dinikahi adalah dengan nama An-Nanah. Apa, Pak? Al-An-Nanah. Al-An-Nanah ini adalah wanita yang sukanya ngeluh terus sama suami. Bukan karena sakit, Pak. Ini lebih ke keadaan yang tidak nikmat dalam kehidupan. Misalnya kalau kita ambil contoh, misalnya finansial, segala rupa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam memerintahkan kita meminta tolong kepada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena kenapa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Meminta pertolongan pada salat dan sabar ini berat sekali kecuali kepada orang yang khusyuk. Khusyuk itu siapa, Pak? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang tahu kita datang dari Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah gelar khusyuk diberikan kepada orang-orang yang mempunyai ingatan dalam kehidupannya, saya yang mengadakan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya lahir daripada rahim ibu kita semuanya. Dan kepada Allah lah kita kembali. Maka itu adalah merupakan gelar al-khasyi'in. Yang kedua, wanita yang tidak boleh dinikahi adalah al-mannanah. Al-mannanah ini dia suka mengungkit-ungkit kebaikan jasanya, Pak. Kan ada ya, Pak, ya, dalam pertengkaran misalnya rumah tangga. Ketika seorang wanita marah, dia mengatakan, saya ini berjasa di rumah tangga ini. Saya ini menerima kamu dalam keadaan kamu tidak punya apa-apa. Saya yang membiayai kehidupan kita ketika kita susah segala rupa. Nah, ini dalam Islam dikategorikan wanita yang jangan dinikahi. Nah, ibu-ibu di belakang jangan dulu emosi ya kalau merasakan sifat-sifat ini ada dalam diri kita masing-masing. Nanti kita berikan solusinya. Yang ketiga, yang tidak boleh dinikahi adalah al-hannanah, yang suka membanggakan orang-orang sebelum pertemuan dengan suaminya. Intinya membandingkan lah, ya. Bapak saya ini sikapnya seperti ini sebelum saya menikah dengan kamu, tapi kamu tidak bisa memberikan itu, ya. Tapi kalau dia memberikan sebagai nasihat, kita terima. Yang lebih parah lagi, al-hannanah ini terjadi kepada membandingkan suaminya dengan mantannya. Nah, ini, Pak, yang suka menjadi cek-cek dalam rumah tangga ya, Pak, ya. Bapak ini lagi enak-enak nih hubungan sama istri, ya, lagi tenang-tenangnya, ada masalah finansial, malah istri membandingkan, kalau dulu saya nikahnya sama Joni nih, nggak sama bapak, katanya. Nah, itu merupakan sifat yang dilarang dalam Islam. Nah, perlu kita ketahui bersama, sifat-sifat ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menegaskan kalau bisa hindari wanita-wanita yang punya sifat seperti ini. Oh, ternyata laki-laki ini adalah seorang pendakwah, seorang yang dekat dengan Allah, seorang yang mempunyai ilmu agama misalnya. Saya mau mengambil resiko itu, Ustaz. Saya mau merubah dia kepada jalan yang lebih baik. Nah, itu ada keutamaan lain, Pak, di sisi Allah, Pak. Jadi ini hanya penegasan rambu-rambu konsekuensi menikah dengan keadaan seperti ini, sifat seperti ini. Bukan berarti melarang total, bukan. Kalau bapak punya itikat yang baik, kemudian kekuatan mental anaknya nanti untuk merubah jalan wanita kepada hijrah kepada jalan Allah, maka ada kemuliaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran buat anaknya, bukan buat bapak, Pak. Kalau bapak berpikirnya mau menikah lagi setelah dari sini, enggak. Ini penjelasan terhadap bagaimana cara kita mengelola rumah tangga nanti, persiapannya sebelum menikah.
Kemudian yang keempat, al-haddaqah. Al-haddaqah ini kalau kita tegaskan adalah orang wanita yang gampang tertarik dengan sesuatu, atau borosnya konsumtif dan boros, banyak pengeluaran. Ngelihat orang pakai HP yang melengkung layarnya, pulang ke rumah melengkung mukanya ke suami, minta ganti HP ke suami. Ada yang kayak gitu, Pak? Wah, ada, tapi ujung-ujung di sini mah nggak ada. Insya Allah di sini ibu-ibunya solihah semuanya, bapak-bapak semuanya solih. Insya Allah ya tage, Pak. Kemudian selanjutnya al-barokah. Ya, al-barokah ini adalah perempuan yang sepanjang harinya bersolek, tapi bukan buat suaminya, Pak. Ya. Ada sunnah ditekankan oleh Rasulullah ketika menyambut suami pulang, bersoleklah seperti LC, ibaratnya kalau bahasa sekarang, Pak, ya, semenarik mungkin di hadapan suaminya. Tapi kalau kita ternyata pulang mendapati istri dalam keadaan Masya Allah, udah bajunya yang udah 3 hari belum ganti, kemudian aromanya sudah tidak diminati, ibaratnya kan, maka ini merupakan jalan masuknya setan untuk membisiki orang-orang yang hatinya lemah, tentu saja. Tapi kalau kita penuh dengan kasih sayang melihat istri kita seperti itu, kita yang peka, Pak. Ya Allah, istri kayaknya kini terlalu capek, terlalu banyak kerjaan rumah tangganya, terlalu sulit mengurus anak dan keluarga mungkin, jadi tidak ada waktu untuk itu. Maka kita membahagiakan, Pak. Kita belikan perhiasannya, kita belikan bermake upnya, agar dia bisa mempunyai waktu untuk mengurus dirinya, ya. Bukan kita hanya menyalahkan keadaan saja. Maka dari itu sikap seorang yang mempunyai tanggung jawab di hatinya, yang Allah titipkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia pasti bisa memperbaiki keadaan rumah tangganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang itu adalah kita semuanya. Kemudian al-syaddaqah. Al-syaddaqah adalah orang yang suka nyinyir. Nah, ini tidak boleh, Pak. Bahkan ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat, bahwasanya Allah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jangan sampai kita nyinyir antara satu kaum ke kaum lain. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhum. Dan jangan pula sesama wanita nyinyir ke wanita, sesama lelaki nyinyir ke lelaki, karena bisa jadi orang yang kita gunjing mereka lebih baik daripada kita. Ayyakunna khairam minhum, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, 6 karakter ini perlu kita ketahui untuk dihindari. Terus gimana, Ustadz? Astagfirullahaladzim, dari tadi saya dengar, saya udah merasa nih, kata ibu-ibu ya, ternyata ada sifat itu di saya. Atau bapak-bapak udah mulai ngegerunyem dalam hati nih, wah itu kayaknya ada sifat dari istri saya nih, kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki. Karena tidak ada kata terlambat dalam Islam ini, nggak ada, Pak. Sedikit pun nggak ada kalimat terlambat, kecuali apa? Kecuali nafas sudah sampai kerongkongan. Maka dari itu Islam itu mewajibkan utlubul ilma faridatun ala kulli mu'min wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu itulah kewajiban terhadap orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dari mulai buayan sampai dia masuk ke liang lahat. Karena apa? Karena ada peluang-peluang perbaikan diri secara singkat dan secara mutlak dalam Islam. Dan kita tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmatnya Allah, Pak. Jadi tidak pernah kita membanggakan amal kita, hafalan kita yang banyak, sedekah kita yang berlimpah, kemudian bacaan Quran kita yang sangat panjang sepanjang hari, belum tentu bisa memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada Bani Israel yang umurnya lebih daripada 600 tahun. Dan 500 tahunnya ini digunakan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak dia mempunyai ilmu terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di persidangan Allah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di persidangan di hari kiamat nanti, kata Allah, masukkan orang ini ke surgaku karena rahmatku. Diulang lagi sama Allah, masukkan ke surgaku karena rahmatku. 3 kali Allah mengulang, maka hamba ini mengatakan, ya Allah, karena amalku. Allah tegaskan lagi, karena rahmatku. Karena amalku, ya Allah.
Aku ini orang paling taat kepadamu ya Allah, tidak pernah bermaksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penjaga neraka, geret orang ini kepada surga, kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu, Pak? Karena adanya kesombongan dalam diri terhadap amal yang dikerjakan. Ya. Makanya dalam keadaan apapun amal kita ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Pak. 6 bulan setelah Ramadan mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejadi-jadinya. Ya Allah, terima amalan kami selama Ramadan. Ya Allah, terima amalan kami selama Ramadan. Saking mereka tidak mengerti, tidak tahu, tidak ada gambaran sedikit pun apakah mereka akan diterima amalannya, Pak. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi adalah satu-satunya Nabi yang benar-benar maksum, yang terjaga kesalahannya sejak dari muda sampai beliau wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan selanjutnya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW menangis lagi kepada Allah, berdoa sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya agar dipertemukan dengan Ramadan kembali, Pak. Jadi gitu, Pak. Setelah Ramadan ini kita jangan berlapang dada. Setidaknya coba kita amalkan, Pak, dalam ingatan kita. Ketika kita ingat ya, di bulan apapun langsung berdoa, ya Allah, terima amalan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, terima amalan kami di bulan Ramadan. Kalau bisa menangis, Pak. Kalau bisa kita meminta kepada Allah dengan mengemis-ngemis, Pak. Ya Allah, terima amalan kami di bulan Ramadan. Karena kita kadang sudah merasa ikhlas. Kita kadang sudah merasa apa yang kita kerjakan ini karena lillahi ta'ala. Tetapi kita tidak tahu, Pak. Berangkat kita mengerjakan amalan itu, makan daripada uang apa. Bisa jadi uang itu halal, tapi belum kita sedekahkan. Ya kan? Bisa jadi ternyata memang uang itu haram, tapi kita tidak sadari, Pak. Atau bisa jadi uang itu ada hak orang lain yang ternyata tidak sengaja kita makan. Makanya itulah banyak faktor-faktor yang bisa menggagalkan diterimanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini bukan menjadikan kita pesimis di hadapan Allah, bukan, Pak. Justru ini motivasi agar kita terus memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu. Agar nanti setiap kita mempunyai roja yang terus menerus mengalir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, dan juga kita mempunyai sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah yang ternyata tidak dimiliki oleh atau tidak diberikan kepada kehidupan kita. Seperti itu, Pak. Maka dari itu semoga setiap kita terus bermujahadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga roja harapan kita kepada Allah agar Allah menerima amalan kita, dan juga menjaga rasa khauf kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas sedikit, Bapak, tentang perkara zakat yang akan sedang kita hadapi. Sudah pembentukan, Pak? Sudah belum siap. Zakat ini dalam Islam adalah kewajiban kepada setiap jiwa yang bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan Syawal. Seperti itu. Zakat diwajibkan yang pertama kepada orang Islam. Yang kedua, diwajibkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu pelaksanaan zakat ini, waktu jaiz, waktu yang diperbolehkannya mulai menginjak bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai maghrib terakhir di bulan Ramadan. Itu waktu diperbolehkannya. Waktu diwajibkannya atau waktu dikeluarkannya sama di waktu itu juga. Nah, waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat ini adalah, kata Rasulullah, di maghrib terakhir di bulan Ramadan. Ya, belum selesai sampai sana, belum, Pak. Tetapi karena kita ini mempunyai kesibukan masing-masing, mempunyai perjalanan yang berbeda-beda, ya, maka dari itu bisa kita percepat. Misalnya penerimaan zakat terakhir ini di hari -5 sebelum Lebaran atau H-3. Tujuannya agar bisa terdistribusi kepada fakir miskin yang layak menerimanya, seperti itu. Maka dari itu mungkin kalau sebagian dari kita mampu mengeluarkan di malam terakhir itu dan kita yakin bisa mengeluarkannya, sunnahnya seperti itu, Pak. Sunnahnya kita mengeluarkannya langsung, baik melalui amil zakat
atau ke masjid atau langsung kita tunaikan kepada mustahiknya. Seperti itu. Nah, besaran zakat fitrah itu disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, satu sok. Satu sok itu gimana? Berapa, Pak? Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu satu serokan tangan orang dewasa. Nah, di sini perbedaan pendapat mulai ada. Ketika Rasulullah menjelaskan ini, Rasulullah langsung praktek, Pak. Di antara waktu itu ada sahabat Rasulullah menggenggam ya kurma atau gandum waktu itu ya. Dan ternyata beratnya ada yang 6 on dan ternyata ada juga yang paling banyak 7 on. Maka dua pendapat ini terjadi sepanjang masa kuatnya, Pak. Ada pendapat ulama yang mengambil 6 on, berarti 6 kali 4 24. Itulah timbul 2,5. Sebenarnya 2,4 paling kecil. 2,5 itu langkah aman, dilebihkan 1 on. Ya, ada juga pendapat paling besar 2,8 kilo. Karena dia mengambil yang 7 on. Berarti 7 kali 4 28. Nah, di majelis ulama Indonesia atau Basnas semuanya mensepakati di kalimat amannya di 2,5 kilo kalau menggunakan kiloan, dan memang sebenarnya kemudahannya di kilo, Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui agar tidak menjadi gontok-gontokan, mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki mereka melarang keras menunaikan zakat dengan uang. Nah, belum selesai, Pak. Tetapi ada satu mazhab yang memperbolehkan adalah mazhab Hanafi. Sehingga kita-kita ini kalau yang menerima uang, maka itu kita berbaiat kepada mazhab Hanafi. Boleh, Pak. Di suatu keadaan tertentu, kalau itu hukumnya bisa maslahat mursalat, menimbulkan maslahat pada umat, maka itu bisa dijadikan hukum. Nah, perlu kita ketahui bersama, hukum dalam Islam itu pertama ada Quran, ada as-sunnah, hadis ya, kemudian ada qiyas, ada ijtihad, ada majmu' para ulama ya kan. Kemudian ada juga maslahat mursalat, ada asyar'i atau al-urf man qablana, kebiasaan orang yang sebelum kita. Maka itu bisa menjadi hukum juga dalam Islam. Tapi tetap pertama yang harus kita ambil contoh dari Quran. Oh, ini Quran sudah jelas kayak gini, ya udah kita langsung berpegang pada Quran. Ternyata di Quran masih perlu penjelasan, maka kita ngambilnya dari hadis. Oh, ternyata dalam hadis masih harus penjelasan lagi, maka kita ngambil daripada ijtima' para ulama, pendapat para mujtahid yang imam 4 mazhab ya, Abu Hanafi, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Nah, kemudian kalau dari semua ini masih menimbulkan pemikiran dan harus kita mengambil sikap lagi, boleh kita mengambil yaitu maslahat mursalat, sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat terhadap masyarakat. Maka dari itu kita mengambil pendapat daripada mazhab Hanafi ini merupakan suatu kemaslahatan dalam kehidupan. Boleh, Pak. Tapi jangan kita salahkan juga kalau ada orang berpendapat nggak boleh sama sekali, ya iyain aja. Karena mungkin memang batasan ilmunya sampai sana, ya. Tidak boleh ada perdebatan di dalam itu. Perdebatan itu hanya boleh diperlukan terhadap orang yang mencari kebenaran, Pak. Maka dari itu hindari perdebatan apapun bentuknya, ya. Saya mudah-mudahan ini bukan suatu penjilatan, nauzubillah ya. Ini ungkapan hati. Sesuatu yang sangat membahagiakan salah satunya ketika saya diundang di sini. Saya melihat di sini banyak warna, Pak. Tapi Masya Allah, dengan karunia Allah mampukan gerakan semuanya dalam satu barisan. Dan ini merupakan kebahagiaan dalam Islam, Pak. Saya melihat di sini banyak ikhwan-ikhwan salafi. Mungkin ada orang yang Muhammadiyah, memahami daripada sikap beribadahnya. Bahkan banyak yang Nahdlatul Ulama. Tapi dengan izin Allah, dengan karunia Allah, Allah gerakan, Allah rapatkan solatnya, itu merupakan bagian daripada rahmat yang Allah berikan. Dan itu tidak mudah, Pak. Kecuali pada kaum yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Kayak contoh satu misalnya aja ya. Tolong digaris bawah ini. Mendapatkan solat. Mendapatkan solat itu bukan ciri khas Muhammadiyah. Bukan juga ciri khas Salafi atau yang disebut maaf ngomong Wahabi, ya. Bukan juga ciri khas Persis, tapi itu ciri khas daripada sifat salat Nabi. Dan Nabi sangat jarang tidak mengingatkan
jamaah ketika mau sholat, ya, selalu beliau mengingatkan sawu sufufakum atau istawu wastaqimu, aqimu sufufakum watarashu wasuddul khalal. Luruskan, rapatkan barisan, kemudian pertemukan antara tumit dan tumit, pertemukan antara bahu dan bahu. Ini sifat sholat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai bersama, ya. Tetapi tidak semua masjid Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan ini. Karena kenapa? Karena masih banyaknya komunikasi yang belum bisa diselaraskan. Dan jalan utamanya tidak perlu diperdebatkan, tetap laksanakan sholat, Pak. Kalau kita sholat di suatu masjid yang jamaahnya belum paham, jangan pula didekatin terus kakinya, Pak. Lama-lama dia mengganggu sholat musuhnya. Ini orang mau saya injak sekalian apa gimana katanya. Udah tahu orang ditempel sama kita, belum paham. Cukup, Pak. Satu kali percobaan. Jangan sampai 2, 3, sampai keempat kayak injak, jangan, Pak. Malah orang nggak khusus sholatnya, ya. Karena kalau orang yang sudah mengerti kaidah ini, sekali kita rapatkan pasti dia rapatkan. Ya, saya pernah waktu itu, karena merupakan ciri khas daripada saya, tidak pernah saya meninggalkan kalimat ini juga, ya. Sampai saya ditanya, antum ini gimana katanya? Iya, Pak, itu sifat Nabi seperti itu kok, saya bilang. Kita kan sama-sama mencintai Nabi, ya, saya bilang. Jadi sebisa mungkin izinkan saya menyampaikan itu kepada jamaah juga. Walaupun dalam keadaan sholat sunnah misalnya, tarawih, ya kan. Misalnya ada istirahat sebentar nih, pas berdiri lagi, kita ingatkan lagi, aqimu sufufakum watarashu wasuddul khalal. Baru takbir Allahu Akbar. Itu merupakan sunnah yang alhamdulillah saya melihat itu Allah terapkan di sini, Allah mudahkan. Semoga setiap yang mengamalkan ini Allah berkahkan kehidupannya. Dan orang-orang yang memperjuangkan, menyebarkan dan juga mengamalkan ini Allah jadikan sebagai penerus-penerus panji-panji dan penegak agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, mengenai dengan asnafnya sudah jelas, Pak, ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga gorim, yang keempat riqab, ibnu sabil, sabilillah, kemudian mu'alafatu fiddin, ya, ada 8 riqab semuanya. Kalau riqab itu adalah orang-orang yang hamba sahaya, dan insya Allah di sini sudah nggak ada hamba sahaya. Nah, perbedaan pendapat yang sering dikelirukan adalah gorim, Pak. Gorim ini kita mengetahuinya apa? Orang banyak hutang, ya. Tapi ternyata ada klasifikasinya, Pak. Kalau setiap orang yang punya hutang dikatakan gorim, maka semua ibaratnya warga perumahan yang masih nyicil, ya, berhak menerima itu, menerima zakat. Tapi nggak gitu ternyata, Pak. Gorim ini beda dengan dain. Nah, kalau hukum hutang piutang, Bapak lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang 282, 282, ya, itu satu halaman full, disebutnya dain. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian mempunyai akad tentang hutang piutang, faktubuh, tulislah. Di situ Allah tegaskan hutang piutang. Kenapa dain? Kalau dain itu maknanya general, Pak. Orang-orang yang mempunyai hutang rumah, orang-orang yang mempunyai hutang kredit motor. Nah, itu dain disebutnya. Sedangkan kalau yang asnaf zakat ini dalam Quran surat At-Taubah itu disebutnya gorim. Apa itu gorim? Gorim itu adalah orang-orang yang kehabisan harta karena membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Pak Sarman nih, amin ya Allah ya Rabbal alamin, beliau adalah orang kaya raya di sini, ya. Punya harta 5 miliar. Allah gerakkan hatinya, Pak. 5 miliar itu semuanya disodakohkan untuk membangun agama Allah, untuk mendirikan musola, masjid atau apa gitu kan. Ternyata setelah sodakoh semuanya ini dia jatuh miskin, Pak. Nah, ini kemuliaan Islam. Kalau orang yang belum mengerti pasti nyinyir, Pak. Makanya jangan sesuatu sodakoh, ya kan. Akhirnya Bapak miskin kan. Itu kalau orang yang belum mengerti kaidahnya. Tapi kalau orang mengerti kaidah Islamiyahnya, Pak, ternyata orang seperti ini adalah orang yang harus diberikan zakat sepanjang tahun, Pak. Bukan hanya zakat fitrah saja. Bahkan zakat mal itu salah satunya diperuntukkan kepada orang-orang yang membela agama Allah seperti ini. Ini belaannya tentang harta, ya, bukan tentang ilmu, bukan. Beda lagi. Kemuliaan harta dibalasnya dengan harta lagi. Maka kita jamin harusnya orang muslim tuh
menjamin kehidupan orang-orang yang jatuh miskin karena membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jaminannya apa? Yang paling penting adalah pastikan seluruh keluarganya tidak kelaparan. Bukan jaminan dikembalikan uangnya ya. Maka kehidupan ini jaminannya adalah orang-orang seperti itu bisa terus melanjutkan kehidupannya, tidak mati sampai kelaparan. Inilah gharim itu, Pak. Ya. Maka dari itu banyak yang sudah menghapuskan kategori gharim ini. Sangat jarang, ya. Kecuali kalau memang dia langsung berkaitan dengan pusat. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kalau tadi mustahik saya yakin sudah pada jelas ya. Kemudian yang paling penting hati-hati di kalimat amil, Pak. Di sini kalimatnya panitia zakat atau amil? Panitia ya, alhamdulillah itu aman, Pak. Karena amil ini bisa jadi membuat kita nakal, Pak. Ya. Amil itu mempunyai hak 12,5% dari seluruh total zakat yang dikumpulkan. Tetapi ada syaratnya. Amil ini harus ditunjuk sama umaro. Umaro itu pemimpin. Ya ibaratnya sekarang sekelas Menteri Agama lah ya, atau Departemen Agama. Ditunjuknya secara resmi legalitas. Ditunjuk oleh pemerintah, Pak. Kalau kita yang menyelenggarakan zakat, jangan mengaku sebagai amil. Kita petugas zakat. Berhak nggak menerima gaji upah? Oh berhak, Pak. Dari mana? Usahakan. Silahkan berpikir, Pak. Bisa jadi daripada kelebihan sodakoh. Misalnya Bapak menunaikan zakat itu 2,5% ya, Pak ya. Ternyata yang diterima sama panitia 2,8 kilo. Yang 3 kilo itu maksudnya sodakoh, Pak. Boleh dia kategorikan sebagai untuk jatah orang-orang yang mengurus itu nanti. Itu halal, Pak. Karena kewajibannya adalah yang 2,5. Dan harus ditegaskan dari awal, Bapak ini berasnya lebih, gimana? Kata dia, saya sodakohkan, silahkan. Nah, disitulah jalan-jalan bisa diambilnya agar kita mendirikan syariat Allah dengan mudah. Agar kita menjadikan syariat Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kita selamat daripada sifat-sifat yang tidak disukai sama Nabi, Pak. Artinya, kadang-kadang memang ada oknum, ya, jauh di Baghdad, Pak. Di sini mah nggak ada pokoknya, Pak. Yang menggunakan kalimat amil ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, memang dalam hal ini sedikit pahit, tapi inilah kebenaran yang harus disampaikan. Semoga Allah memaafkan saya atas ketersinggungan hati dan Allah berikan hidayah kepada kita kalau kita mau mempelajari kembali. Jangan dipercaya apa yang saya sampaikan, tapi tolong dipelajari kembali agar ketika itu menjadi kebenaran kita semakin yakin. Dan ketika itu adalah kesalahan, saya tunggu koreksinya agar Allah luruskan kembali jalan kehidupan saya daripada kesalahan-kesalahan penyampaian dalam dakwah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Berapa menit lagi azan? 2 menit lagi. Ya, ada pertanyaan? Jelas semua insyaallah ya. Siap. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.